bapak nih. Ya dia bilang, oh kalau misalnya apa ngompol nanti dia merasa nggak akhir nangis, nyaman. atau dia lapar nangis, itu karena rasa itu yang dirasakan itu nggak nyaman, tidak membahagiakan bagi dia gitu kan, mungkin menyedihkan bagi dia kalau bisa diklasifikasikan itu. Tapi begitu dia sudah belajar, berarti kan dia cari misalnya katrah seperti katrah digendong aja, gendong itu karena ada apa, dada kiri itu kan ada jantungnya kan, dia itu waktu di situ ketukannya itu sama waktu masih di kandungan kan. Maka kenapa kalau dia digendong dengan yang sebelah kiri dia enak, tapi kalau kanan nggak enak gitu. Maka begitu dia nangis ya kembali ke sini bisa lebih enak karena yang dirasakan dia waktu dia masih dalam kandungan seperti itu. Frekuensi itu Pak ya? Iya, salah satu frekuensi. Itu kan waktu dia 9 bulan di situ kan rasanya seperti itu, nyaman kan gitu. Mungkin hanya itu ya Pak ya? Waktu itu mungkin hanya itu ya. Mungkin dan makanan dia kan masih lewat apa? Usir itu, usir ke bayi itu kan. Belum bayi waktu itu apa ya namanya? Katakanlah masih lahir. Jadi dia belum bisa merasakan, tapi begitu waktu dia lahir sudah dikasih ASI, sudah dikasih mungkin susu formula yang lain, itu yang dia senangi. Jadi kalau yang bukan itu bagi dia nggak nyaman. Jadi merasa dia nggak nyaman, akhirnya nangis itu kan Pak. Jadi menurut saya catatan yang diklasifikasikan oleh Akun itu ya yang ada di otak kiri. Yang di otak kanan bisa dipakai bisa enggak, tapi otak kanan lebih banyak nggak tercatat. Nah, makanya kenapa saya kemarin pernah bilang itu mungkin lebih banyak, tidak cuma 11, mungkin bisa beratus-ratus kalau kita udah mulai pakai yang catatan yang otak kanan gitu. Kira-kira gitu nanti kita tanggapi. Jadi kembali dari pertanyaan Ki Jantik yang pertama tadi, bicara soal rasanya bayi. Jadi kalau saya melihat apa yang dimaksudkan dengan rasa di sini yang disampaikan oleh Ki Ageng itu sebenarnya bukan rasa dalam pengertian perasaan, tapi kesadaran. iya. Jadi kalau bayi dibilang tadi baru ukuran pertama ya yang dipakai itu mungkin itu persis seperti yang dokter dibilang tadi, itu pakai otak kanan berarti karena yang dicatat yang dirasakan yang pineal itu ya, jadi masih pineal. Dia belum bisa mencatat yang namanya itu yang 11 tadi itu belum yang 11 itu sudah masuknya ukuran kedua. Kalau sudah punya ukuran kedua itu baru bisa mencatat yang 11. Ini juga kayaknya masih di otak kanan juga. Iya. Masih di otak kanan. Masih dominan otak kanan. Nanti yang menggunakan ukuran ketiga itu sudah otak kiri karena di situ sudah di sini yang dicatat itu Ki Ageng yang dicatat adalah kromosomonya itu dicatat. Jadi itu yang dominan itu malah itu bagaimana upaya membela diri itu sudah nyata. Cara aku ini reaksiku ini itu sudah punya catatan untuk membela diri. Kemudian catatan untuk apa pemanggil keras gitu ya tentang yang baik, yang benar dan yang tidak. Benar salah itu sudah punya catatan. Ya. Walaupun itu benar salah gitu ya, tapi so. Kemudian yang tadi catatan tentang itu tadi jalan simpang 3 tadi. Jadi ada kebebasan untuk memilih. Ini aku pilih ini apa pilih ini, itu sudah ada. Jadi itu justru mungkin yang ini itu mungkin yang tadi sudah pakai otak yang satunya lagi. Ya pineal itu jadi tengah itu ada di tengah-tengah antara otak kita itu tengah. Nah itu makanya katakan kalau kita yang bisa merasakan ketuhanan, merasakan spiritual kan yang pinealnya itu. Sedangkan yang ukuran keempat yang rasa tadi itu yang paling dominan itu dipakai untuk merasakan ya keberadaan aku sendiri. Jadi nggak mungkin bayi itu sudah merasakan bahwa aku ini ono. Ya, saya mengalami ya, merasakan dulu ketika
saya bisa merasakan saya itu ternyata manusia ini wong gitu ya. Itu sekitar kelas 5 atau kelas 6 itu baru merasakan oh aku bisa ini kayak grace boleh itu boleh ini kan gue ketek gitu ya. Iya. Sebelumnya itu nggak ada rasa kesadaran sebagai manusia ini sebagai apa di luar saya itu ada kelelawanan tadi. Itu lebih dicetok dirasakan itu baru apa itu ketika sudah mulai proses menilai tadi baik dan buruk ini. Kalau di kitab suci itu sudah makan buah terlarang itu tahu pengetahuan baik dan buruk itu. Jadi itu yang di fokusnya di ukuran keempat itu adalah yang penggunaan rasa tadi itu untuk menyadari oh aku ini ternyata ya bukan semua yang selama ini aku pikir itu aku ternyata bukan itu semua. Aku duduk kromodongso, duduk pikiran, macam-macam itu untuk sampai ke ukuran keempat itu untuk merasakan itu, kesadaran itu. Jadi kalau hanya rasa kepekaan dan lain sebagainya tadi menurut saya bukan kesadaran yang dimaksudkan oleh keadaan itu ya. Karena di sini ukuran keempat ini itu yang dicatat itu ya manusia tanpa ciri. Artinya kita akhirnya mengeluarkan ciri-ciri kita yang dari proses tadi itu diklaim sebagai ciri-ciri aku yang dua bondo, aku yang dua iki, dua macam-macam itu tadi. Justru di ukuran keempat ini dipakai untuk membuat itu semua bukan milikku, supaya menemukan aku tanpa ciri. Jadi catatan satu-satunya catatan di ukuran keempat yang menggunakan rasa tadi itu satu-satunya catatan hanya rasa aku tanpa ciri. Jadi itu yang saya merasa itu memang masih pada ini ya, masih pada urutan yang benar menurut saya. Kalau rasa ini yang dimaksudkan itu adalah kesadaran akan keberadaan aku yang tanpa ciri, bukan rasa sekedar merasa tidak nyaman dan sebagainya oleh bayi tadi tidak. Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Ada lagi yang lain? Ya mungkin begini saya, terima kasih. Justru tadi ada kalimat kan, nah setelah kita dewasa, kita kan baru bisa mengatakan itu. Artinya mengatakan bahwa Kijandit mengatakan tadi, sajane bayi ini ada kepekaan lebih dari kita. Tapi kita ngomong ini kan setelah dewasa ini. Maksudnya begini, sebetulnya dari kata itu tadi ukuran pertama, saya ketika mempunyai anak saya yang pertama, dari ciri-ciri itu tadi memang harus seperti itu. Artinya ya bayi ya seperti itu. Artinya ya nera di rumahku ya ramah dewe pada waktu tertentu. Jadi memang murni gonya ketok gitu. Selepas dari dimensi apa yang diutarakan oleh Ki Argo, ada itu tadi rasa dan ini sini kan setelah kita tahu setelah dewasa. Tapi yang saya pahami bahwa bayi yang saya alami waktu saya merawat anak saya ya seperti apa yang dikatakan oleh Ki Ageng Sementara. Sebetulnya itu kan menyadarkan bahwa kita tuh oh sifatnya bayi ini memang ini. Catatan-catatan ya hanya itu saja. Ya satu dimensi yang saya ketahui, yang saya rasakan, yang saya alami. Setelah kita membahas masalah lebih peka lah, itu tadi kan dimensi kepekaan itu kan naik lagi. Nanti iso apa namanya kalau bahasanya kita tuh juga iso akeh tafsir gitu. Cuma ciri bayi yang saya ketahui ya seperti yang dikatakan Ki Ageng Sementara tadi. Ya cuma satu dimensi yang saya tahu. Dan menyadarkan bahwa kita ya seperti itu kalau bayi. Itu saja. Karena kita sudah dewasa baru mengatakan oh bayi ternyata lebih peka begini, lebih ini, nah itu kan sudah dewasa. Makanya dikatakan waktu bayi apa kalian ya kalian ada tetanus selalu. Setelah dewasa dengan penambahan penambahan piranti untuk memahami jadi ada itu tadi demikian rupa. Tapi saya itu tadi tetap setuju dengan yang dikatakan satu dimensi. Mungkin itu saja. Ya itu istilahnya kan sempurna di dalam ketidaksempurnaan, ya kan? Seperti bayi misalnya umur 1 tahun baru bisa ngomong Pak Bu atau Mah Pah ya itu sempurna gitu loh.
Tapi sebagai manusia yang sebetulnya belum sempurna gitu. Makanya namanya sempurna tidak sempurnaan. Nah itu kan ada perkembangannya, baik dia itu fisiknya, baik itu jiwanya, baik itu pikirannya kan. Itu saya kira memang jalan itu. Kita belajar ini kan juga tujuannya kan untuk kita ya kata level atau dimensi kita kan semakin tinggi dan semakin paham betul. Kesadaran pun juga sebenarnya kan levelnya juga macam-macam. Kalau tadi Kentongan bilang, oh ini tergantung kesadaran kita, ternyata kesadaran kita juga berkembang kan. Iya kan, karena masing-masing punya apa ya, pengalaman sendiri yang dirasakan sendiri. Jadi misalnya kalau kesadaran saya sebagai dokter ya beda kesadaran Kentongan sebagai guru gitu. Sebagai guru yang baik seperti apa itu beda lagi dimensinya. Jadi bagaimana kalau seperti sambil kita belajar kan dimensi itu bisa kita raih semua kan. Jadi bayi itu prosesnya mencontoh dan mencatat. Jadi setiap tindakan orang tuanya kok gini, dia sambil mencontoh sambil mencatat. Terus untuk ukuran yang keempat tadi, misalnya prosesnya orang itu mulai seneng terus doyan kedanan ya. Nah, ukuran 4 di atasnya itu. Di atas. Doyan itu masuk ukuran ketiga masih. Iya. Terus ini ada catatan itu tempatnya di mana? Jadi kalau dari penjelasannya dokter tadi bisa ada catatan di otak kanan, otak kiri sama otak tengah. Itu kalau wayang itu tukang nyatatnya itu Narodo itu, dia tukang catat di wayang. Nah kalau ini kita ya di memori itu, memori kita. otak kiri otak kanan kan. Ya, kalau Ki Ageng ini menulisnya di catatan menika gesang wonten ing ukuran ingkang kaping kalih. Berarti dimensi 2. Dimensi 2 ada catatan itu. Kalau yang menungso tanpa ciri tadi dimensi keempat. 4. Sehat 100%. Nggak punya dendam, nggak punya sengit. Itu dimensi keempat itu. Kalau dimensi ketiga tadi itu kromodongso ya, rasa kromodongso. Masih kromodongso. Tapi masih lebih lengkap. Jadinya masih princen. Jadi kalau kita berpikirnya princen-princen itu malah jauh dari ukuran pada nanti kalau sudah wutuh kita berpikiran utuh universal, lah itu baru sehat. Memang kita belajarnya dari princen-princen dulu. Bisanya cuma tidur dan tidur. Proses berjalan lama terus menjadi orang tua. Orang tua pada akhirnya ya cuma tidur aja. Makan tidur, ngoprok, makan tidur, bayi juga begitu. Nah sekarang terus naluri dan prosesnya jadi tua itu gimana? Apakah hilang itunya? Iya bayi isanya tidur. Fisik bayi gitu ya. Ya secara fisik kan begitu. Orang tua kan juga menjadi seperti bayi lagi kan gitu istilahnya. Nah itu di dalam pengetahuan ini si orang tua ini bagaimana? Otak kanan kirinya, nalurinya, fisik sama non fisik ya, berkembang. Kalau bayi belum pengalaman, kalau orang tua sudah pengalaman. Tapi orang tua tidak bisa ngomong terus gimana? Gitu. Menurut wawasannya penjenengan ini. Terus ada yang catatan di blank. Nah, monggo. Ora blank Pak. Heng catatan apa. Jangan di refresh. Ya melalui proses kalau jadinya prosesnya dari bayi birahi nah,
paten. Nah, itu sudah proses. Nah, ini nanti misalnya saat birahi, bagaimana manusia birahi itu mulai tertarik dengan lawan jenis, mulai senang, itu ya sudah ada pertimbangan di sini. Sebetulnya ya secara kecil ukuran keempat, wah aku kayak wong sugih, aku seneng piye, itu mesti perang batin dulu sebelum dia memutuskan, belum menemukan formula. Nanti kayak sudah tua ya dia, wah iki aku ya wis tua ya piye neh wis pamane ngatasi anake sing nakal ya anu, mungkin bilang sama ibunya ya, ah, aku wis tua Bu, buru sono. Itu Ya, bukan sama itu ya, yang maksudnya gimana? seperti kembali gaji gitu. Kalau ini nanti sudah ya. bisa komentar, aku wis tua, Bu aku wis tua, ini kan tidak seperti itu. Jadi ya sudah, menurut saya sudah usia usur, sudah mungkin pendengaran sudah, pembicaraannya ya sudah gitu lah. 8B. Udah geser. Nah, Belakang. kembali ke bayinya seperti itu. Oke. Jadi kalau kita kembali di potret dari judul tadi ya, judulnya tadi kan catatan sama lelawanan. Yang dipakai untuk mencatat itu ada 3, panca indera, pengertian, sama rasa. Jadi ketika sudah jadi tua, itu sebenarnya seperti apa? Nah, ini butuh jawaban. Ini jawab sak karepe orang ngerti kok. Tapi butuh ngerti sampean bae, Pak. Tiap orang lain kan. Ternyata aku ki apa ngono ya? Wong apa? Ngerti dhewe. Jawabnya lakonono. Lakono ternyata kodok aku baru baik ora. Jadi Ki Ageng itu mau memberi ancar-ancar. Wah, aja melu aku, malah salah. Jadi golek ana dhewe ning atimu. Lakonono. Ya, jawaban kalau saya yang pertama kita bisa melihat dari orang-orang yang lain kan, oh wis tuwa kok koyo bayi. Apakah itu jawabannya masih meraba-raba aja orang nglakoni dhewe. Jadi kemungkinan yang pertama catatannya ini wis ora sudah enggak sehebat waktu masih muda. Panca inderanya udah enggak berfungsi, barunya udah Bulbane wis rusak. Jangan Mangan wis lali yo. muslim toh. Wis ping 5 iku mangan muslim gitu ya. Salah satu itu. Iya, gini. Kan Itu sing pantas sing jawab Jody. Nek liyane ra iso, dododi sik, dododi enggak sik. gini. Dododi sik. Usia itu kan ada 3. Ya kan? Usia kronologi. Kronologi artinya kan Kejiwaan saya. umurnya Pak Wid berapa misalnya? 56. Ya udah itu biologi kan. Kronologi kan. Biologinya belum tentu 55. Mungkin 40, mungkin 70. Mungkin 17 Pak malah Pak. Nah, Bisa 17 asal ganti balik 71 toh. Karena kemarin itu disempil Pak 17 Pak. Ya kan? Ini sih bener. Terus yang ketiga itu usia psikologis. Ya kan? Kalau bayi 1 tahun isone nyanyi Pak Bu ya atau gitu, atau mungkin dia cuma nangis atau guyu dan itu kan psikologis seperti itu ya kan. Nah, nanti psikologisnya orang umur dewasa kata 20 seperti apa, 30 itu kan beda-beda. Ya kan, nanti seperti tadi kalau tua wis beseran, wis budak, wis blawur dan sebagainya, itu ya mungkin sudah enggak itu lagi. Tapi psikologisnya orang yang usia lanjut itu seperti apa kan udah beda lagi. Ya kan? Bedanya di mana? Nah sekarang ya kita lihat aja kalau misalnya seperti kata ya tadi, saya bilang kalau sudah tua kok koyo lagi tuh, nggak mikirkan apa-apa. Nah, memang psikologisnya seperti itu, ya kan? Ya itu faktornya banyak sekali kan. Ya kan, mungkin karena ras juga bisa, karena lingkungan bisa, karena didikan juga bisa kan. Ya kan. Jadi itu kan memang ya kalau cuma satu dimensi itu memang sulit kan. Betul ya. Pak, makanya tadi itu Pak Dokter Kalau 3 atau 4 dimensi Pak Dokter lebih baik lagi. Kalau Pak dimensi Dokter. yang keempat tadi ya mungkin ya berhubungan dengan spiritualnya, berhubungan dengan apa? Katakanlah ya ketuhanannya, berhubungan dengan menungso tanpa cirinya, itu sudah sampai ke sana nggak? Mungkin dimensi keempat itu ya yang sampai menungso tanpa ciri itu, atau makrifat atau moksa atau apalah istilah, ya cuma istilah aja kan terserah. Tapi kan
sebenarnya benang merahnya sama saja. Gitu loh. Dimensi lain orang Jepang itu sudah kelihatan kamu oh nanti waktu tua seperti anak kecil di garis hidup ini ada. Ya, itu masalah lain juga. Tidak Ya, semua orang maka bisa gitu dimensi kan. lain, Nah, makanya cuma ini yang dimensi kita lain. pelajari yang kira-kira bisa Ya. kita alami bareng-bareng podo gitu loh. Ya. Kalau yang beda udah beda lagi, ya kan? Ya, orang Dimensi Nah, 4 tadi tanpa ciri ya. Ya, menurut saya tanpa ciri atau marifat Ukuran kalau keempat. kan? Atau ya, aku besarnya itu sudah sebelum temukan keempat gitu. itu perang Bratayuda dulu. Ya memang cirinya semua kan gitu. Dari yang sederhana dibuat angel jadi sederhana lagi. Waktu tahun 80 kita belajar komputer pertama kan susah ya. Harus buat DOS dulu gitu kan. Ya bahasa pemrograman kan. Lotus ya. Oh ya kan susah kan itu. Itu sebenarnya kan belum sempurna. Akhirnya kan disempurnakan lagi, kita nggak usah kursus saja wis iso komputer langsung kan. Jadi ya dari yang sederhana jadi sulit dibuat sederhana lagi. Jadi kita mungkin hidup juga gitu awalnya waktu anak kecil ya sederhana banget, toh nggak pengen jadi duit jabatan, nggak pengen punya pendapatan yang lebih dan sebagainya kan. Tapi begitu tua kan jadi sederhana lagi, ya kan. Ternyata kan dari yang sederhana jadi rumit buat sederhana lagi ya. Memang itu siklusnya seperti itu. Kalau dulu kan mungkin waktu umur las-lasan gitu kan makanan apa aja bisa masuk ya. Lama-lama setelah usia 50 ke atas ya harus pilih-pilih artinya. Iya. Ya kan? Nggak akan semuanya dimakan. Makan kacangnya ya. Jadi yang sederhana dibuat rumit untuk kembali lebih sederhana lagi.